Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsan, NIM 2231534. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah statistika dan probabilitas. Yang dimana tugasnya itu probabilitas marginal. Probabilitas marginal dan probabilitas kejadian bebas yang tidak bebas. Marginal ini dia kejadian tidak bebas. Nah, jadi probabilitas marginalnya adalah peluang terjadinya suatu kejadian tanpa pertimbangan kejadian lain. Ini bisa dihitung dari probabilitas gabungan. Contohnya, misalkan kita punya dua kejadian toh. Nah, yang pertama yaitu A ini bisa kita masuk seperti jenis pelanggan. Nah, di sini kita tambahkan A1 mungkin pelanggan baru dan A2 itu pelanggan lama. Dan B-nya dua kejadian yaitu kejadian B ini dia metode pembayarannya bagaimana ya. Yang pertama itu B1 sama dengan tunai dan B2 ini dia merupakan transfer. Diketahui pelanggan baru ini dia tunainya 0,1, transfernya 0,2 dan totalnya 0,3. A2 ini dia pelanggan lama, tunainya itu 0,3, transfernya 0,4 dan totalnya 0,7. Maka bisa ditotalkan bahwa tunainya itu 0,4, transfernya 0,6 dan totalnya itu 1,0. Maka di sini bisa kita lihat P dalam kurung A1 sama dengan P dalam kurung A1 irisan B1 tambah P A1 irisan B2 sama dengan 0,1 tambah 0,2 sama dengan 0,3. P lanjut untuk kita hitung transfernya ya. Nah, kita bisa lihat tadi kita hitung totalnya, sekarang kita hitung transfernya, yaitu pertama B2 sama dengan P A1 irisan B2 tambah P A2 irisan B2 sama dengan 0,2 tambah 0,4, jadi sama dengan 0,6. Yang kedua yaitu kejadian bebas atau independent events. Di sini dua kejadian. Nah, di sini dua kejadian ya. Kejadian A contohnya yaitu siswa belajar, dan kejadian A2 nya siswa tidak belajar. Untuk kejadian B1 nya mungkin contoh saja lulus ujian dan B2 nya tidak lulus ujian. Totalnya 0,2 tambah 0,15 tambah 0,28 tambah 0,4 sama dengan 1,0. Itu berat kombinasi A dan B ini sudah berlaku populasi, jadi ini data probabilitas valid. Dua, dari mana ini yang tadi ya nilai ini? Nah, jadi demonstrasi nilai tersebut sengaja supaya kejadian A dan B menjadi bebas. Buktinya bahwa kita hitung probabilitas marginal PA. Kita lihat di sini. Kita jumlahkan saja 0,12 tambah 0,18 sama dengan 0,30. Keduanya A2 nya 0,8 tambah 0,42 sama dengan 0,70. B nya ya, kejadian B nya yaitu 0,12 sama dengan 0,8 sama dengan 0,40. B2 nya 0,18 tambah 0,42 sama dengan 0,60. Sekarang kita cek ya dengan menggunakan rumus ini. P sama dalam kurung A irisan B sama dengan PA kali P dalam kurung B. Sudah perhitungannya ya seperti ini ya. Maka semua hasil cocok, maka A dan B adalah kejadian bebas. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di sini ya, kita codingannya di prompt-nya, untuk source kodenya probabilitas. Kita lihat dulu probabilitas kejadian tidak bebas, untuk probabilitas marginal tidak bebas. Oke, kita jalankan saja pakai berhasil. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Untuk A nya 0,7 yang sesuai kita jelaskan tadi, sedangkan B nya 0,6. Kita jelaskan dulu sedikit isi lengkap dari codingan yang ini ya. Jelaskan sedikit yang dimana tujuannya dia ini
digunakan untuk menghitung probabilitas marginal dari dua kejadian A dan B berdasarkan data probabilitas gabungan, di mana tadi A dan B tidak harus bebas. Nah, ini contoh datanya ini ya. Ini contoh datanya, ini merupakan data probabilitas gabungan, tabelnya ya, tabel probabilitas gabungan. Masing-masing pasangan A dan B ini menunjukkan kejadian tadi ya, pelanggan dengan biaya pembayaran atau total transaksi terjadi bersamaan, atau biasa dengan rumus ini namanya irisan ya, tadi irisan. Untuk fungsinya ini dia untuk menghitung probabilitas yang memiliki probabilitas marginal dari A, yaitu jumlah dari A yang memiliki yang sama. Nah, oke. Untuk ini probabilitas B, dia seperti tadi fungsi untuk menghitung marginal dari B, yaitu jumlah dari semua probabilitas yang memiliki B yang sama. Jadi untuk outputnya jadi untuk outputnya dia menampilkan perhitungan probabilitas marginal A dan B tadi yang sudah terjadi tadi kan. Oke, hasil akhirnya ini kita bisa lihat untuk A 0,3 sekian, A2 0,7. Untuk probabilitas marginalnya ini yang B1 0,4 dan B2 nya 0,6. Oke, sesuai ya dengan yang tadi kita bisa lihat. Nah, sesuai ya. Oke, lanjut di probabilitas kejadian bebas. Kita jalankan dulu apakah berhasil atau tidak. Coba jalankan dulu. Oke, sudah kita lihat. Nah, berhasil ya. Oke, jadi kita jelaskan sedikit apa sih tujuannya dengan kode yang ini, kode-kode yang ini. Jadi tujuannya dia untuk menghitung marginal dari dua kejadian tadi, siswa belajar dan siswa yang lulus. Menentukan apakah kejadian A dan B ini menjadi kejadian bebas atau independent events. Data probabilitasnya ini ya, tadi merupakan gabungan dari siswa belajar dengan yang lulus ujian. Untuk peluang siswanya itu sekitar 12% lah. Nah, fungsinya dia ini fungsi dari probability marginalnya. Untuk langkah-langkahnya dia ini looping ya ke semua pasangan A dan B, terus menjumlahkan semua nilai probabilitas yang melibatkan A tanpa melihat dari B, menyimpan hasil akhir probabilitas A. Untuk contoh hasilnya ini ya. Oke, setelah itu fungsinya probabilitas B, dia fungsinya sama seperti yang tadi kita jelaskan. Oke. Untuk fungsi independent join ini dia fungsinya untuk menghitung PA dan fungsi sebelumnya. Oke. Jadi untuk output programnya ini ya. Kenapa hasilnya bebas? Karena semua nilainya P A sama dengan irisan B sama dengan PA kali P B. Ini kita bisa simpulkan di sini ya bagian programnya ini. Join probabilitas ini dia tadi join. Nah, untuk join probabilitas ini tujuannya untuk menyimpan data probabilitas gabungan. Terus marginal probability untuk menghitung probabilitas A secara marginal. Untuk marginal probability YB menghitung probabilitas secara marginal. Untuk independen yaitu menentukan apakah A dan B ini bebas atau tidak.
untuk printnya, untuk kita lihat outputnya, yaitu lakukan di sini namanya print. Oke, baik. Jadi kita bisa simpulkan untuk probabilitas marginal ini dia peluang suatu kejadian tanpa memperhatikan kejadian lain, sedangkan probabilitas gabungan dia peluang dua kejadian terjadi bersamaan. Untuk kejadian bebas, jika P A irisan B sama dengan P A kali PB, maka itu akan bebas. Nah, hasil dari kodenya kejadian tidak bebas karena P A irisan B tidak sama dengan P A kali PB pada beberapa pasangan. Mungkin itu saja dari saya. Billahi fissabil haq. Astagfirullah khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.